Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Fata TV dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya, alhamdulillah kita bisa kembali menyapa Anda dalam acara favorit kita, live interaktif kembali ke hadis Nabi bersama guru kita tentunya Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil MA Hafizullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah saat ini beliau telah terhubung bersama kita di studio Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa sekalian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kif halukum Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Ahlan Ustadz, barakallahu fikum. Ahlan. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz sudah mau menyempatkan waktunya untuk bisa bersama kita di program live interaktif di siang hari ini. Baik pemirsa juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar, mendulang faedah dan juga kita akan dengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baik melalui redaksi kami di dewanfoto.com atau bisa juga Anda sampaikan melalui line telepon kami di 021 2123 2333 atau bisa juga kita sampaikan melalui line telepon WhatsApp kami di 0821 706087. Dan kita juga menyapa rekan-rekan yang tergabung dalam RTVC dan juga seluruh pendengar yang saat ini mendengarkan program ini secara relay. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Dan kami juga mengajak Anda semua untuk memanfaatkan peluang berjuang bersama Fata TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan pada layar kaca Anda masing-masing di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV di nomor 777 184 1842. Baik, bisa juga mendengar kalian dimanapun Anda berada. Dan lupa untuk di sore hari nanti di jam 4 sore setelah ini kita akan ada live interaktif mengenal akhlak Rasulullah bersama guru kita Ustadz Dr. Sufyan Basudin MA Hafizullahu Ta'ala. Jadi saksikan terus waktu TV dan jangan kemana-mana. Baik, bisa juga mendengarkan dimanapun Anda berada. Sebelumnya di jam 3:30 sore kita juga akan ada live serial bersama guru kita nanti, guru kita Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil MA di jam 3:30 sore dengan tema zikir-zikir yang sahih dalam ibadah. Baik, pemirsa juga pendengar sekalian, sebelum kita mulai untuk mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang masuk, mari kita simak terlebih dahulu nasihat dan juga pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di tempat yang di waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang penuh berkah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini sudah berada hampir di pertengahan bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Maka kurang lebih 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentunya seorang muslim hendaknya dia mempersiapkan tamu yang agung ini, tamu yang sangat mulia ini. Maka hendaklah kita mempersiapkan berbagai macam persiapan, karena yang datang ini bukan sembarang tamu. Yang datang ini tamunya tidak hanya sehari 2 hari, melainkan sebulan penuh. Maka butuh ekstra keras kita mempersiapkan diri kita
agar bisa kita baik melayani tamu ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, atakum syahru Ramadan, syahrun mubarak. Kata Nabi SAW, terdatang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ya, kenapa bulan Ramadan bulan penuh berkah? Karena pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya. Pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga. Dan pada bulan tersebut Allah menutup pintu neraka. Dan pada bulan tersebut juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Dan pada bulan itu juga Allah Subhanahu wa taala ikat ya syaitan-syaitan, jin-jin sehingga tidak mengganggu manusia. Allah kondisikan bulan tersebut kondisi bulan yang bisa seseorang beribadah, kondisi seseorang nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim melakukan dia berbagai macam persiapan dalam menyambut bulan Ramadan. Persiapan apa saja? Pertama, persiapan yang harus dilakukan oleh seorang muslim tentunya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala terhadap semua dosa-dosa yang dia kerjakan. Kenapa? Karena maksiat itu adalah penghalang terbesar seseorang ingin melakukan kebaikan. Ya, maksiat penghalang utama seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bulan Ramadan bulan yang penuh berkah. Bulan di dalamnya banyak amalan. Ya, banyak sekali amalan. Dan semua amalan ada di bulan Ramadan. Dari membaca Al-Quran, salat malam, salat tarawih, ya. Maka semua amalan bersedekah, membukakan puasa, maka banyak sekali. Maka kita butuh banyak, ya, kita akan melakukan banyak amalan. Taubat itu menghalangi seorang untuk dosa itu menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika manusia itu bertaubat kepada Allah, menjadikan dia bisa semangat kembali dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salafus saleh berkata Mu'alla ibn al-Fadl, ya, kami berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Ya, mereka mempersiapkan diri mereka 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Maka ya walaupun kita sudah terlambat mungkin, tetapi seorang muslim ya walaupun sekarang ini dianggap sudah terlambat, tapi tidak ada masalah ya ketimbang dia tidak melakukan persiapan sama sekali. Maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dihapuskan ya dari dosa tersebut. Kemudian yang kedua yang harus dipersiapkan di bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan adalah ilmu. Hendaknya Anda membekali diri Anda ketika menyambut bulan Ramadan ini dengan mendalami fikih puasa, mendalami fikih-fikih puasa, apa saja yang membatalkan puasa, apa saja rukun puasa, apa saja yang disunnahkan di dalam puasa, apa saja yang dimakruhkan di dalam puasa. Maka hendaknya Anda harus dalami hal semacam tersebut, karena ini yang Anda butuhkan ketika Anda berada di bulan Ramadan. Karena faqidus syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak mengerti tentang puasa, maka susah dia untuk beramal, susah dia untuk beribadah. Tapi ketika orang itu paham tentang masalah ibadah puasa, fikih puasa, maka menjadikan dia mudah beramal, menjadikan dia mudah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tentunya seseorang ya dia mengkondisikan dirinya agar bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah puasa. Dengan cara apa? Tentu kita mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah, dan kita banyak isti'anah, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengandalkan diri kita, maka kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala agar seseorang itu dimudahkan ya untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, ya. Ini mungkin di antara 3 persiapan yang penting yang dilakukan oleh seseorang ketika dia menyambut bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullahu khairan atas nasihat dan juga pelajarannya. Semoga Allah mudahkan kita juga Ustaz, dan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan yang sebentar lagi nih Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, mohon izin kita sapa terlebih dahulu penelpon kita kali ini. Ada Bapak Saleh Haji di Bengkulu, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Saleh, silakan untuk Ustadz pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dalam sholat Ramadan itu ada sholat taraweh atau sholat malam, Ustadz. Hmm. Di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu di tanggal 15 ke atas, 15 Ramadan ke atas, itu sholat tarawehnya menggunakan kunut witir, Ustadz. Jadi setelah 15 Ramadan ke atas begitu. Itu batasan yang di sholat malam di bulan Ramadan. Nah, untuk yang sholat malam di hari biasa itu, Ustadz, apakah ada batasannya kapan kita melakukan doa kunut witir? Nah, apakah doa kunut witir itu digunakan juga pada saat witir sholat subuh maupun witir, maksud saya doa kunut itu juga digunakan pada kunut najilah, Ustadz. Kunut najilah digunakan juga doa yang sama. Seperti apa doa kunut witir itu, Ustadz, yang sahih menurut Rasulullah SAW? Karena di beberapa tempat itu banyak variasinya, Ustadz. Demikian, Ustadz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak Saleh Haji tadi atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum. Baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya mengenai tentang masalah hadis tentang kunut witir di 15 sampai 30. 15 ke atas sampai tanggal 30 Ramadan. Pertama saya ingin bahas dulu kunut witir itu ulama khilaf ya tentang pensyariatannya. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya kunut witir itu dianjurkan di semua malam di bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya disunnahkan di tanggal 15 sampai akhir. Pendapat yang ketiga mengatakan tidak disunnahkan, dan ini pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau mengatakan tidak disunnahkan berkunut. Kenapa? Karena kata beliau semua hadis yang berbicara tentang kunut witir hadisnya lemah. Semua berbicara tentang hadis tentang kunut witir, kata beliau hadisnya lemah. Dan saya pernah mentahrid hadis kunut witir. Di disertasi saya doktoral, saya pernah mentahrid hadis kunut witir, hadis Ubay bin Ka'ab dan hadis Anas bin Malik. Itu hadis yang paling inti tentang masalah kunut witir. Dan hadis Hasan ibni Ali. Maka 3 hadis ini adalah hadis yang paling inti dalam berbicara tentang kunut witir. Dan subhanallah, hasil takhrij saya, penelitian saya, semua hadisnya lemah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang masalah kunut witir. Kata beliau, tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengingkari tentang kunut witir. Syu'bah juga demikian. Mengingkari tentang masalah kunut witir. Ya, kunut witir. Oleh karena itu, sebagian ulama rahimahullahu taala mereka mengatakan hadisnya tidak sahih. Sebagaimana tadi saya sebutkan, ya, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Syu'bah, Imam Ahmad, kemudian juga Imam Al-Mundhir, ya, Al-Mundhiri juga menyebutkan hadisnya adalah lemah, ya. Hadisnya lemah. Jadi banyak sekali ulama juga yang mengatakan hadisnya lemah. Nah, bagi orang yang menghasankan hadis tentang kunut witir, bagi orang menghadirkan kunut witir, kapan orang berkunut witir itu? Maka boleh saja dia berkunut di awal malam sampai akhir malam. Ya, sampai akhir Ramadan. Boleh di awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya, ini bagi yang menghasankan atau mensahihkan hadis tentang kunut witir. Maka tidak mengapa kalau seandainya dia berkunut witir dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Taib. Kemudian kunut witir itu apakah boleh juga dibaca dengan di kunut nazilah? Iya. Tentu kunut nazilah berbeda ya dengan kunut witir. Kunut nazilah itu secara spesifik tentang masalah mendoakan suatu kaum yang telah berbuat zalim kepada kaum muslimin. Itu kunut nazilah. Adapun kunut witir sifatnya lebih umum. Bisa di dalamnya kandungan doa yang bermakna kandungan doa kunut nazilah, doa terhadap orang-orang yang telah memudaratkan kaum muslimin, dan juga doanya untuk kaum muslimin secara umum yang tidak ada hubungannya dengan penindasan dan semisalnya. Adapun kunut nazilah secara umum itu dikhususkan akibat penindasan terhadap kaum muslimin. Maka kalau ditanya apakah bisa di dalam kunut witir itu dimasukkan doa kunut nazilah, bisa, tidak ada masalah. Ya, tidak mengapa.
Anda sambil berkunut witir sambil Anda mendoakan kejelekan terhadap orang-orang yang telah membantai, membinasakan kaum muslimin. Maka itu tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh tadi penanya kita Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Kembali kita sapa Ustaz, penelpon kita yang berikutnya kali ini ada Ibu Iis di Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, iya silakan untuk Ustaz pertanyaannya. Nah. Begini, di daerah kami itu hampir semua majelis taklim atau grup-grup Islam gitu, hampir semua pada minta maaf gitu ke grup, ke langsung gitu. Itu yang ke satu. Yang kedua, bagaimana posisi sholat tarawih semua wanita gitu. Jadi imamnya juga wanita. Terus bagaimana caranya? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ibu atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, beliau menanyakan tentang minta maaf ya di menjelang Ramadan. Bagaimana hukumnya? Pertama, kita mengatakan bahwasanya minta maaf menjelang Ramadan, ya sebetulnya minta maaf itu kapan saja. Ya, kapan saja seseorang minta maaf, ya. Kapan saja kita itu minta maaf kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita. Tetapi yang terpenting adalah seseorang tidak hanya meminta maaf hanya di bulan Ramadan saja. Yang terpenting kita tidak meminta maaf hanya di bulan Ramadan saja, tapi kita meminta maaf pada setiap kita melakukan kesalahan. Adapun secara sengaja hanya minta maaf di bulan Ramadan ini tentu tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan minta maaf hanya di bulan Ramadan, tapi seorang disuruh minta maaf setiap kali dia melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, melakukan kezaliman terhadap saudaranya atau saudarinya. Kita disuruh minta maaf, tidak perlu menunggu bulan Ramadan. Tapi kalau sekedar seseorang dia menjadikan rutinitasnya minta maaf tidak hanya di bulan Ramadan, ini tidak ada masalah. Ya, tapi kalau mengkhususkannya bulan Ramadan, dia minta maaf ini tentu tidak tepat. Karena seseorang disuruh minta maaf ketika dia melakukan kesalahan tidak hanya di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, tentang masalah bagaimana caranya kalau seandainya yang berjamaah tarawih itu semuanya wanita. Kalau semuanya wanita, maka imamnya berada di tengah-tengah shaf. Ya, di tengah-tengah shaf tersebut. Ya. Maka tidak ada masalah wanita menjadi imam di kalangan wanita semua. Bacaannya dijaharkan dengan syarat tidak didengar suaranya oleh kaum laki-laki. Berusaha tidak didengar suaranya dari kaum laki-laki, dijaharkan didengar oleh wanita saja, tidak didengar oleh kaum laki-laki. Ya, ini tidak ada masalah. Tapi abdulnya gimana? Abdulnya wanita kalau bisa di rumah dia berjamaah dengan suaminya atau dengan laki-laki yang lain, itu yang terbaik. Tapi kalau tidak ada semuanya wanita, maka tidak ada masalah dia berjamaah sesama wanita, maka yang jadi imam berada di tengah shaf pertama. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Ibu Iis di Bandung. Baik Ustaz, kembali kita sapa telepon kita yang berikutnya. Kali ini ada Bapak Gema di Bekasi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu Gema. Ibu Gema, halo. Assalamualaikum Fatwa TV. Ibu Gema di Bekasi. Halo. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ya. Ibu. Nah, Ini titipan pertanyaan dari suami saya. Jadi suami saya itu memiliki hutang akibat dari usahanya dahulu. ya. Dari usaha suami saya dulu. Kemudian sekarang orang-orang yang dihutanginya itu menagih dengan cara yang kurang baik, bahkan sampai memaksa suami saya untuk menghutang lagi ke bank untuk melunasi hutang-hutang orang itu. Bagaimana ya Ustadz cara untuk mentabayunkan dengan orang-orang yang belum mengerti bahwa saya itu tidak mau berhutang dengan riba gitu. Sedangkan hutangnya itu memang lumayan besar.
Baik. Cukup Ibu? Baik, cukup Ibu ya? Halo. Ya. Halo Ibu, cukup Ibu ya? Ya. Baik. Jazakallah khairan Ibu atas pertanyaannya. Fadhal Ustaz, barakallahu fikum. Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan suami beliau ada hutang sama orang. Kemudian orang-orang itu nagih ya dengan cara yang tidak baik sehingga memaksa beliau dan suami beliau untuk berhutang di bank. Ini bagaimana pertanyaan beliau, bagaimana cara memahamkan orang-orang ini. Pertama ya kita harus paham ya bahwasanya kalau ada orang berhutang dengan kita, kemudian orang itu tidak mampu bayar, betul-betul tidak mampu bayar, hutangnya jatuh tempo, tidak mampu bayar, maka wajib yang memberikan hutang ini memberikan tangguh, memberikan tempo. Ya, saya misalnya ngasih pinjaman kepada Anda, kemudian selama 1 tahun. Janjinya mau dikembalikan setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun, Anda tidak memiliki uang untuk mengembalikan uang ini. Tidak ada uangnya untuk mengembalikan. Betulan, dia tidak bohong. Dia sudah berusaha tapi tidak ada uangnya. Maka kewajiban yang memberikan hutang, saya yang memberikan hutang tadi, wajib saya memberikan tempo lagi. Saya kasih waktu lagi sampai dia bisa. Berdasarkan keumuman firman Allah di dalam Al-Qur'an, fanadhiratun ila maisarah. Maka hendaklah seseorang yang tidak mampu bayar, hendaklah dia kasih tangguh sampai di waktu dia dimudahkan untuk membayar. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kalau orang itu memberikan hutang kepada kita tanpa tempo. Jadi kadang ada utang itu bebas. Misalnya nih, saya kasih pinjaman, terserah aja kamu bayarnya kapan. Maka tidak boleh menagih yang menuntut ya kalau seandainya orang itu betul-betul tidak punya uang. Kenapa? Karena asalnya dia pinjam utang sama Anda tidak ada temponya. Maka Anda tidak boleh menagih kalau seandainya orang itu tersebut betul-betul tidak ada uang. Anda boleh menagih kalau seandainya dia punya uang, kemudian dia lambat-lambatkan pembayaran. Boleh di sini. Tapi kalau dia tidak punya uang, tidak boleh Anda tagih. Tidak boleh Anda menagihnya, ya. Kalau tidak ada pembatasan waktu. Kalau ada pembatasan waktu, kita katakan boleh nagih, tapi ketika diketahui orang yang tidak mampu bayar, wajib dia berikan tempo. Wajib dia berikan tempo lagi. Nah, adapun memaksa seseorang membayar hutangnya dengan cara berhutang di bank, tentu ini melakukan sebuah perbuatan dosa. 2 dosa yang dia lakukan. Pertama dosa, dia menuntut saudaranya membayar hutang sedangkan dia tidak mampu, maka ini dia melanggar perintah Allah. Wajib memberikan tempo. Tidak sunnah. Memberikan tempo orang nggak bisa bayar, itu wajib hukumnya. Tidak sunnah, wajib. Ya, wajib dia berikan tempo. Pertama dia melanggar perintah Allah ini. Yang kedua dia menyuruh orang berbuat dosa besar, yaitu berbuat riba. Maka ini tidak dibenarkan. Nah, maka pertama bagaimana kita menyikapinya? Ya jelaskan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan kepada dia dosa riba, ya dosa semacam ini, jelaskan kepada dia. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Anda kalau misalnya ada aset yang bisa dijual dan tidak memudaratkan Anda, maka jual untuk mengurangi beban utang Anda. Misalnya ada aset yang Anda miliki, kemudian aset tersebut kalau dijual tidak memudaratkan Anda, ya artinya usaha bisa jalan, tetap jalan. Misalnya gini, seseorang punya usaha, kemudian dia punya mobil gitu ya, mobilnya dia jual, dia masih bisa naik sepeda motor, maka sudah, dia tidak terlalu darurat, perlu mau mobil tersebut, jual mobilnya, beli sepeda motor. Uang yang dari penjualan tersebut Anda bayarkan utang tersebut, semacam itu. Ya, maka kalau ada aset yang bisa dijual untuk melunasi utang tersebut. Ya, wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita, Ibu Gema di Bekasi. Mari kita sapa terlebih dahulu Ustaz penelpon kita yang berikutnya. Kali ini ada Umu Fakhri di Riau. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, silakan untuk Ustadz pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum ya Ustadz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana bertanya tentang zikir ya Ustadz. Ya silahkan. Kalau zikir mutlak, berarti kita bisa melakukan kapan saja dan di mana saja, kecuali tempat yang diharamkan dan dengan jumlah yang tidak ditentukan ya Ustadz ya. Tapi dengan zikir muqayyad harus ditentukan waktu dan tempatnya serta jumlahnya. Zikir setelah sholat yang subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar yang 33 kali itu Ustadz, kalau kita dalam perjalanan Ustadz, dan kita ditunggu suami di luar, umpamanya kita ditunggu suami di mobil, apakah kita jumlah itu memang harus segitu Ustadz? 33 itu Ustadz, apa tidak ada dengan jumlah lain? Syukran ya Ustadz, jazakallahu khair, barakallahu fiik.
Baik, Ibu jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum. Iya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Zikir setelah salat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apakah jumlahnya 33 semua? Tidak. Ada bisa kita mengucap subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali, la ilaha illallah 25 kali. Bisa. Ini model yang kedua. Model yang ketiga bisa subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, bisa. Ini model yang ketiga. Bisa juga subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbarnya 34 kali. Ini boleh. Ini model yang keempat. Dan boleh juga subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 tanpa disempurnakan. Ini model yang kelima. Ada 5 model. Anda yang pilih yang mana, terserah saja. Kalau Anda dalam safar mungkin tergesa-gesa, mungkin pilih yang model yang membaca 10 saja. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, la ilaha illallah 10 kali. Ini boleh. Dan ini semuanya pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh panah kita, Umu Fakhri di Riau. Baik Ustaz, kita kembali sapa penelpon berikutnya. Kali ini ada Bapak Rahmat di Cilengsi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Halo Bapak. Mau bertanya Ustadz, kalau di Pasdu itu di bulan Ramadan membatalkan puasa apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak Rahmat atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan apa hukum seseorang yang melakukan pasdu ya di saat dia sedang berpuasa. Yang beliau tanyakan, apakah itu membatalkan puasa seseorang ketika seseorang berpuasa. Maka para ulama rahimallahu taala menjelaskan bahwasanya pasdu itu tidak membatalkan puasa seseorang ya. Walaupun di sini saya katakan ulama khilaf ya dalam masalah ini ya. Ada persisian di kalangan para ulama tentang apakah dia merusak atau tidak. Jumhur ulama mengatakan tidak merusak ya, tidak merusak ya. Sebagian ulama mengatakan fasdu itu adalah merusak ya. Mereka mengatakan merusak ya, dan ini pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ini kembali semua permasalahannya ini kembali tentang masalah darah yang dikeluarkan. Jadi illah ya tentang masalah fasdu ini adalah masalah hijamah. Ulama berselisih tentang masalah hijamah. Hijamah itu membatalkan puasa apa tidak? Hijamah itu berbekam. Apakah dia membatalkan puasa apa tidak? Ya, sebab hijamah itu membatalkan puasa karena darah yang dikeluarkan dengan jumlah besar, ya. Sehingga menyebabkan badan itu lemas dan semisalnya. Maka sebagian ulama rahimallahu taala memandang hijamah itu berbekam itu batal puasanya. Ya, batal puasanya. Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, aftarul hajim wal mahjum. Kata Nabi, telah berbuka orang yang berbekam dan minta dibekam. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berhijamah, berbekam sedang dalam kondisi puasa. Mereka berpandangan bahwasanya Nabi SAW, hadis tersebut kata mereka, pertama sebelum kita tidak diketahui nasih dan mansukh dari dua hadis ini. Jadi tidak diketahui nasih dan mansukh dari dua hadis. Ketika tidak diketahui nasih dan mansukh, maka diambil hukum yang mengharamkan. Yang kedua, mereka mengkritik hadis Nabi berhijamah, berbekam dalam kondisi puasa. Dan antara yang mengkritik ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Oleh karena itu sebagian ulama memandang bahwasanya fasdu itu batal karena dia dikiaskan dengan hijamah, karena dengan berbekam, karena mereka menganggap bekam itu batal. Oleh karena itu kita dapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin rahimallahu taala dan Lajnah Daimah mengatakan puasanya rusak atau puasanya batal. Tapi jumhur ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya fasdu itu tidak merusak puasa. Kenapa? Karena mereka berpandangan bahwasanya dia seperti hijamah dan mereka beranggapan hijamah itu tidak membatalkan
berpuasa. Dan ini masalah khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Kalau ditanya saya pribadi, wallahu alam, ya, afdalnya seseorang untuk berhati-hati dalam masalah ini hendaknya dia tinggalkan. Ya, karena kita di dalam beribadah itu hendaknya cari sesuatu yang paling berhati-hati. Kalau Anda punya praktek qasdu, misalnya bukalah di prakteknya di malam hari, bukan di waktu yang seseorang sedang berpuasa, maka itu lebih baik. Atau Anda punya praktek bekam misalnya, maka bukalah di malam hari, itu lebih baik ketimbang seseorang bukanya di siang hari, walaupun itu sekali lagi saya katakan terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala dalam masalah ini, ya. Maka nasihat saya secara pribadi, afdalnya, ya, terlepas ini membatalkan puasa atau tidak, maka afdalnya kita sebagai seorang muslim hendaknya mencari pendapat yang paling berhati-hati dalam masalah ini, ya, masalah ini. Maka hendaknya kalau dia ingin membuka pun bukalah di malam hari, ingin praktek pun maka prakteklah di malam hari. Kalau ingin dihijamah atau dipasdu, maka lakukanlah setelah kita berbuka puasa. Allahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Ustaz, ya. Baik, kembali kita beralih ke penelpon berikutnya. Kali ini ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Fatwa TV. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silakan untuk Ustadz pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau bertanya Ustadz tentang hadis qudsi, bahwasanya Allah berfirman, anak Adam telah menyakitiku dengan mencela waktu. Pertanyaannya Ustadz, seperti apa ucapan-ucapan yang termasuk dalam hadis tersebut? Boleh 2 pertanyaan Ustadz? Boleh silakan. Yang keduanya, ketika hendak berpuasa sunnah ada niat ketika sahur, jika nanti tidak kuat maka akan membatalkan puasa, tapi jika kuat akan diteruskan. Apakah sah puasa seperti ini Ustadz? Karena mengingat kondisi kesehatan yang tidak fit juga Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ibu Yanti atas pertanyaannya. Baik Ustadz, barakallahu fikum. Pertama, beliau menanyakan tentang mencela waktu. Bagaimana contoh mencela waktu? Misalnya seorang mencela waktu tuh, sialan hari ini misalnya, itu cela waktu. Ya, sialan. Nah, apes banget gue hari ini, ya. Dasar waktu sialan kata dia. Dia cela waktu tersebut, itu sialan. Tapi kalau dia menghabarkan bahwasanya saya tidak beruntung hari ini karena gini-gini, tapi sekedar menghabarkan bukan mencela, maka tidak ada masalah. Atau dia mengatakan hari ini wah panas sekali ini, maka tidak, ini bukan mencela, sekedar menghabarkan. Atau dia katakan ya Allah hujan terus nih makanya banjir ini, ya, dia menghabarkan bukan mencela, maka tidak mengapa. Tapi kalau niatnya mencela, ya misalnya sialan waktu ini, ya gara-gara musim hujan ini saya sawah saya kebanjiran, dia cela waktu tersebut, maka itu tidak boleh. Maka kalau dia niatkan itu ungkapan itu mencela bukan penghabaran, maka itu tidak boleh, dan itu dikatakan mencela. Tapi kalau sekedar menghabarkan hujan terus kebanjiran sawah saya, maka ini bukan mencela, namanya menghabarkan sebuah berita. Maka kalau salah satu contohnya seperti orang ungkapkan sialan waktu ini, itu mencela, itu mencela. Kemudian yang kedua tentang masalah orang berpuasa sunnah, kemudian dia mengatakan kalau kuat saya lanjutkan, kalau tidak kuat saya berbuka. Boleh nggak berniat semacam itu? Boleh saja, tidak ada masalah. Yang penting dia niatnya mantap, ingin puasa. Tapi kalau dia tidak sanggup, dia berbuka, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita, Ibu Yanti dari Sumatera Barat. Kembali kita sapa Ustaz penelpon kita yang berikutnya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Bapak Usman. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fatwa TV. Ya, silakan Bapak untuk Ustadz pertanyaannya. Ana Usman dari Bengkalis, Riau. Taib. Ya. Silakan Bapak. Ya, mau bertanya tentang ini, Ustadz. Tentang sholat jamak kasar. Jamak kasar. Yang pertama, anak kan sering sering safar itu ke Riau kan, ke Pekanbaru dari Bengkalis gitu. Jadi sering untuk sholat 5 waktu
yang sering terjadi itu salat jamak atau kasarnya itu ke Pekanbaru dari Bengkalis. Nah, Berapa jadi jam? Dari Bengkalis Pekanbaru itu jamak berapa jam? kalau di dalam perjalanan ke Pekanbaru itu kan jamak kasar, safar kan. Kemudian kalau sudah pulang, misalnya sholat asa, sholat 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 zuhur dengan asar itu dah mukim di Bengkalis itu jamak kasar atau sholat jamak aja satu. Kemudian kalau misalnya sholat maghrib dengan isya itu boleh tidak mengerjakan seperti itu jamak kasar, tapi sudah mukim di Bengkalis itu ya. Demikian Ustaz. Jarak Mohon dari Riau ke pencerahannya Bengkalis berapa dan kilo, Pak? terima kasih atas Jaraknya waktunya. Bapak, sebentar Berapa Bapak. kilo? Bapak masih Riau masih dari terhubung? Assalamualaikum warahmatullahi Berapa kilo? wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Bapak, halo, masih terhubung? Enggak apa-apa. Nggak apa Ustaz ya? Baik Ustaz. Jazakillah khairan Bapak atas pertanyaannya. Fadhol Ustaz. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaan. Ibu menanyakan tentang masalah beliau pergi dari Bengkalis ke Riau. Beliau jamak dan qasar. Pertama sebelumnya saya tadi ingin saya nggak tahu jarak dari Bengkalis ke Riau. Intinya gini, kalau jaraknya lebih dari 80 kilo jelas itu musafir. Jelas itu musafir. Tapi kalau kurang dari 80 kilo semenjak dia keluar dari daerahnya, maka itu dilihat huruf kondisi di suatu daerah tersebut. Apakah itu dianggap musafir atau tidak. Ya, tapi kalau lebih dari 80 kilo, maka itu sudah dikatakan musafir. Nah, kembali kepada pertanyaan beliau. Beliau safar dari Bengkalis ke Riau, kemudian dari Riau ke Bengkalis. Maka dari Bengkalis ke Riau silahkan dia menjamak dan muqassar, tidak ada masalah. Ya, kalau seandainya waktunya jaraknya jarak safar, maka tidak mengapa dia jamak dan qasar. Tapi ketika dia balik dari Riau ke Bengkalis, boleh tidak dia menjamak? Kalau dia menjamak sebelum masuk Bengkalis, maka itu boleh, tidak ada masalah. Sebelum masuk Bengkalis dia jamak. Misalnya zuhur dengan asar, dia lakukan jam'u takdim. Salat zuhur dengan asarnya dia jamak sebelum masuk Bengkalis dan dia qasar. Boleh tidak? Boleh. Tidak mengapa. Walaupun nanti sampai di Bengkalisnya masih belum asar, tidak pula lagi dia salat asar karena dia sudah menjamak dari jamak takdim sebelum masuk Bengkalis. Yang jadi masalah adalah kalau dia sudah sampai di Bengkalisnya. Kalau sudah masuk kota Bengkalis, boleh tidak dia mengqasar? Tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi dia mengqasar. Kalau menjamak Ustaz boleh. Kalau seandainya dia kecapean, walaupun waktu asar belum masuk, boleh dia jamak. Ya, kalau seandainya dia kecapean dari safarnya. Tapi kalau seandainya dia tidak kecapean, maka hendaknya dia sholat zuhur, nanti pas asar masuk, waktunya sholat lagi di masjid. Tetapi yang dilarang adalah kalau orang itu sudah masuk kotanya dia, ya dari asalnya dari Bengkalis, sudah sampai di Bengkalis, sudah masuk kotanya, tidak boleh lagi mengqasar. Tidak boleh lagi mengqasar. So, mengqasar itu adalah memendekkan sholat yang 4 menjadi 2. Zuhur menjadi 2 rakaat, itu qasar namanya. Asar yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu namanya qasar. Isya yang jadi 4 rakaat jadi 2 rakaat, itu namanya qasar. Itu qasar. Kalau jamak itu menggabungkan 2 sholat. Zuhur dengan asar digabungkan. Bisa zuhurnya ditarik ke waktu asar, maka disebut dengan jamu takhir. Atau waktu asar ditarik ke waktu zuhur, itu disebut dengan jamu takdim. Atau maghrib dan isya. Maghrib ditarik ke waktu isya, itu disebut dengan jamu takhir. Atau isya ditarik ke waktu maghrib, maka itu disebut dengan jamu takdim. Maka jamak itu menggabungkan 2 salat. Maka kalau Anda menjamak ketika sampai di Bengkalis tidak ada masalah. Tapi kalau mengqasar sudah sampai di Bengkalis sedangkan Anda orang Bengkalis, maka tidak boleh. Yang boleh Anda lakukan jamak. Jamak dalam kondisi misalnya Anda lagi capek, ya, maka tidak mengapa Anda jamak 2 sholat tersebut, tapi tidak mengqasarnya. Walaupun sudah masuk waktu asar nanti, tidak perlu lagi dia sholat. Tapi kalau belum masuk Bengkalis, boleh menjamak dan boleh mengqasar. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Bapak Usman di Riau Ustaz. Baik, kembali kita beralih ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Kali ini pertanyaan datang dari Ibu Leoni. Baik Ustaz, mohon maaf, kita sahabat lebih dahulu penelpon kita. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV.
Sayang sekali Ustaz terputus. Kita beralih terlebih dahulu Ustaz. Ada pertanyaan dari Ibu Leoni Ustaz. Pertanyaannya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara menasehati orang tua yang saat ini masih sering meninggalkan sholat dan belum mau belajar membaca Al-Quran karena memang orang tua belum bisa baca Quran. Karena sudah sering mengajak orang tua untuk sholat dan sudah pernah juga mengajak orang tua untuk belajar Al-Quran sama-sama. Tapi orang tua hanya diam dan belum mau belajar. Nah, apakah Ana berdosa jika sampai saat ini orang tua Ana belum melaksanakan kewajibannya sebagai hambanya Allah? Dan apakah Ana termasuk orang yang membiarkan orang tua Ana dalam kemungkaran? Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Beliau menanyakan orang tua beliau masih belum mau sholat, kemudian juga masih belum bisa mengaji. Sudah beliau usaha mengajari tapi masih belum bisa. Nah, apa yang harus beliau lakukan? Pertama yang beliau tanyakan, apakah itu berdosa Ustaz saya membiarkan orang tua sampai seperti itu? Pertama, insya Allah antum tidak berdosa karena antum sudah berusaha untuk mengajak pada sholat dan berusaha untuk mengajari Al-Quran. Maka antum tidak berdosa. Ya, karena antum sudah menunaikan kewajiban antum, tetapi terus jangan berputus asa, terus dilakukan sampai nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita dakwahi orang tua, kita doakan kebaikan untuk mereka. Maka yang terpenting tadi adalah ajarkan salat, itu yang paling penting, ajak beliau salat. Adapun mengaji, maka yang terpenting dia bisa baca Al-Fatihah saja, itu sudah cukup. Kalau orang semacam ini, yang penting dia bisa baca Al-Fatihah, sudah cukup. Kalau yang lain dia tidak mau, tidak mengapa. Nggak mau bisa ngaji, yang penting dia bisa baca Al-Fatihah yang benar, itu sudah cukup. Sehingga dia itu sudah, karena yang wajib itu baca Al-Fatihah di dalam mengaji. Kalau dia sudah bisa mengaji, bisa baca Al-Fatihah, ya ajak dia salat, ya ajari dia salat. Karena mungkin kalau digabungkan antara mengajari salat dan mengajar ngaji mungkin dia keberatan. Tapi kalau seandainya Anda mengaji itu cukup Anda fokuskan pada Al-Fatihahnya saja, kemudian salatnya Anda fokuskan lebih intens, lebih sering, maka insya Allah ya mudah-mudahan dimudahkan beliau dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kita ajak tetap tidak mau, ya sudah, kita tidak punya hidayah. Yang memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa mengusahakan, tapi kita jangan berputus asa. Terus kita lakukan segala usaha. Yang penting setidaknya beliau mau salat, karena salat ini penting. Nabi SAW mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Sungguh perjanjian antara kita dengan mereka, artinya dengan perbedaan kita antara orang muslim dan dengan orang musyrik, dengan orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Maka Anda fokus pada salatnya. Ya salatnya. Kalau Qur'annya, maka yang terpenting dia bisa baca Al-Fatihah. Maka bisa Anda akhirkan pembelajaran Qur'an itu sampai dia cinta dulu salat, sampai dia senang dulu salat. Kalau sudah senang baru nanti diajarkan sedikit-sedikit demi sedikit Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat menjadi jawaban dan juga solusi bagi pertanyaan kita tadi, Ibu Leoni Ustaz. Baik, kita kembali beralih ke penelpon berikutnya. Kali ini ada hamba Allah di Ciamis. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Salam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silakan untuk Ustaz pertanyaannya. Begini Pak, saya pengen bertanya masalah puasa. Ya, silakan. Ya, silakan. Kan saya ngelakuin puasa Senin Kamis, Pak. Iya. Nah, kalau misal, tapi saya gabung ke puasa Sa'ban, bisa nggak Pak? Ya. Cukup Ibu? Terus gimana niatnya Pak? Oh, baik. Ya. Ya, Terus? cukup Ibu. Ya, terus keutamaannya apa aja gitu Pak? Udah, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ibu atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum. Baik. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan, beliau terbiasa puasa Senin Kamis. Kemudian yang beliau tanyakan bahwa tidak digabungkan dengan puasa di bulan Sya'ban. Pertama, puasa Senin Kamis itu bisa digabungkan dengan puasa mutlak.
puasa mutlak, puasa umum. Ya, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, dia kemudian Senin Kamis diniatkan dengan puasa mutlak. Maka boleh digabungkan niatnya. Tapi kalau puasa Senin Kamis digabungkan dengan puasa pertengahan bulan seperti 13, 14, 15 Sya'ban, maka ini tidak bisa. Karena masing-masing dari puasa tersebut memiliki niat tersendiri. Ini poin yang pertama. Jadi kalau dia digabungkan dengan puasa mutlak tidak ada masalah. Puasa mutlak di bulan Sya'ban itu adalah puasa hampir sebulan penuh. Dia setiap hari berpuasa. Ini puasa mutlak namanya. Maka boleh digabungkan dengan niatkan dengan puasa Senin Kamis. Adapun selain itu menggabungkan antara puasa Senin Kamis dengan puasa pertengahan Sya'ban, misalnya nisfu Sya'ban, boleh tidak boleh. Atau dengan puasa yang lainnya, maka tidak boleh karena masing-masing memiliki niat sendiri. Kemudian yang kedua adalah masalah puasa pertengahan Sya'ban. Jadi di Sya'ban itu ada hadisnya lemah tentang masalah puasa pertengahannya khusus malam nisfu Sya'ban dan puasa di siang harinya. Hadis kata Nabi SAW, idza intasafa Sya'ban, kata Nabi SAW, qumu lailaha wa sumu naharaha. Kata Nabi SAW, jika masuk pertengahan bulan Sya'ban, hidupkanlah malam tersebut dengan salat malam dan hendaklah berpuasa di siang harinya. Maka hadis ini hadis yang lemah. Khusus berpuasa pada pertengahan Sya'ban dan menghidupkan bulan Sya'ban di pertengahan malamnya khusus. Maka hadis ini lemah. Kenapa? Karena dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ibnu Abi Sabrah. Ibnu Abi Sabrah ini dikatakan oleh para ulama hadis munkarul hadis, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika Imam Bukhari munkarul hadis, dia orang yang diingkari hadisnya. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, kana yadha'ul hadis wa yakdzib. Kata Imam Ahmad, dia suka memasukkan hadis dan suka berbohong di dalam hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, secara khusus berpuasa pada pertengahan Sya'ban, hadisnya lemah. Para ulama menghukumi sebagian hadisnya adalah hadis yang palsu, sebagian lagi mengatakan hadisnya sangat lemah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita, Ibu hamba Allah di Ciamis. Kita kembali beralih ke penelpon berikutnya. Kali ini ada Ummu Syahidah di Kota Lahat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Ummu Syahidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu untuk Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazana, memang izin bertanya perkara ya Ibu. Hadis Bukhari. Hadis Bukhari, Ustazana. Perkara beriman kepada Rasul. Bisa diulang Ibu? Mengenai kisah sahabat Nabi nama Sa'id bin Jubair dan Abbad bin Biswar. Ana izin bertanya tentang karomah yang mereka alami itu, Ustaz. Jika pertanyaan Ana adalah jika hal itu benar adanya terjadi di zaman ini, apakah itu bisa dikatakan karomah? Dan bagaimana kita soalnya apa ya? Soalnya apa? Pertanyaannya Ibu bisa dijelaskan mungkin hadisnya tadi? Enggak, saya kurang dengar tadi. Halo Ibu. Suaranya mantul, Ustazana. Ya, bisa diulang Ibu, silakan coba. Perkara hadis riwayat Bukhari, Ustazana. Karomah yang dimiliki oleh sahabat Rasul saat itu ketika di malam hari mereka keluar dari rumah, ada cahaya gitu dalam haloka tersebut sebagai satu karomah. Seperti itu Ibu pertanyaannya. Sahabat tersebut adalah Usaid bin Hudair dan Abbad bin Biswar. Baik. Cukup Ibu. Pertanyaan Ana adalah apakah benar adanya
kalau itu terjadi pada saat ini, apakah bisa dikatakan sebagai karomah? Baik. Karena pernah di satu halaqah Ustazana Abdullah Roy, karomah itu terus akan ada dan tidak berdasarkan zaman. Jadi siapapun, mau dia budak, mau dia apapun, bisa mendapatkan karomah. Baik. Mohon penjelasan Mas Fauzana. Baik. Cukup Ibu ya. Apaan? Baik, jazakillah khairan Ibu Ummu Syahidah atas pertanyaannya. Fadhal Ustaz, barakallahu fikum. Iya. Beliau menanyakan ya tentang hadis di Sahih Bukhari tentang peristiwa Usaid bin Hudzair dan Abbad bin Bishr. Ketika mereka berdua berjalan di sebuah malam yang gelap gulita, kemudian keluar dari tongkat mereka berdua, tongkat salah satu mereka itu cahaya. Ya, ini cahaya, dan ini disebutkan oleh para ulama rahimallahu taala tentang karomat sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau tanyakan tadi, kalau hal itu terjadi pada sebagian kita, keluar cahaya misalnya di tongkatnya, apakah itu juga dinamakan karamat? Seperti itu mungkin pertanyaan beliau tadi ya. Nah. Saya kurang jelas dari pertanyaan terakhir itu seperti apa, tapi kayaknya seperti itu pertanyaan beliau, menanyakan kalau itu juga terjadi pada kita saat ini, apakah itu dinamakan karamat? Pertama, tidak diragukan apa yang terjadi pada sahabat ya Usaid bin Hudzair dan Abbad bin Bishr. Ketika keluar cahaya di salah satu tongkat mereka berdua, maka itu karamat yang terjadi pada diri mereka. Dinas para ulama karamat. Kenapa dikatakan karamat? Karena kata para ulama rahimahullah, karamat itu sesuatu yang di luar kebiasaan. Itu karamat namanya. Sesuatu yang di luar kebiasaan itu karamat. Dan karamat ini terjadi ketika orang itu dia bertakwa kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pentingnya. Jadi ada namanya karamat, ada namanya ahwal syaitaniyah. Ya, karamat itu datang dari Allah, ada namanya dikasih kelebihan yang datang dari syaitan. Nah, bedanya apa? Dua ini, bedanya adalah kadang ada seseorang mungkin bisa terbang, mungkin bisa keluar cahaya misalnya di tangannya, tapi dia tidak pernah salat, dia tidak pernah puasa, dia tidak mendekatkan diri kepada Allah, dia melakukan kesyirikan. Kita katakan itu bukan karamat, itu ahwal syaitaniyah. Atau dia disebut oleh para ulama istidraj, agar orang itu tambah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karamat itu sesuatu yang di luar kebiasaan, yang mana pelakunya adalah orang yang bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau pelakunya bukan orang yang bertakwa, jauh dari Allah, kemudian ada cahaya, maka kita katakan bukan karamat itu, tapi itu istidraj namanya, atau ahwal syaitaniyah, atau dibantu oleh syaitan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ini penting. Karamat itu sesuatu yang di luar kebiasaan, ya, di luar kebiasaan. Jadi kalau sesuatu di luar kebiasaan, sesuatu yang ajib di luar kebiasaan, dan Anda orang yang bertakwa, maka itu karamat. Dan orang yang diberikan karamat, dia nggak bisa mengeluarkan kapan saja dia ingin tampakkan karamat, nggak bisa, dia juga nggak tahu. Ya, tapi Allah ngasih dia kelebihan, tapi dia juga tidak tahu. Ya, sehingga orang diberikan karamat tersebut pun dia tidak bisa kapan dia mau keluar karamatnya, tidak bisa. Dia hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak tahu kapan bisa mendapatkannya. Ya, jadi ini poin yang penting. Kalau ada orang ngaku saya punya karamat, kapan saja saya bisa keluarkan karamat saya, maka ini bohong. Maka ini datang dari syaitan. Karena orang yang diberikan karamat, dia tidak tahu. Sahabat yang mulia ini, dia tidak bisa mengeluarkan di tongkatnya itu cahaya setiap saat, tidak bisa. Karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi indikator karamat itu apa? Pertama, dia di luar kebiasaan. Kemudian yang kedua adalah orangnya adalah orang bertakwa, taat kepada Allah. Kalau orang yang tidak bertakwa itu bukan karamat. Yang ketiga adalah dia tidak tahu ya kapan karamat itu datang, kapan karamat itu pergi, dia tidak bisa. Ya. Karena dia yang bukan memilikinya, tapi Allah yang memilikinya. Dan kalau itu terjadi pada zaman sekarang, Anda lihat ada orang tongkatnya bercahaya misalnya, dan dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, kita berharap itu adalah karamat, walaupun tidak bisa kita pastikan, karena karamat itu perkara gaib. Tapi kita berharap itu sebuah karamat bagi seseorang tersebut. Atau Anda lihat ada orang zaman sekarang ini kalau dia berdoa mustajab terus, dikabulkan doanya oleh Allah. Ya. Padahal dan dia adalah orang yang bertakwa, rajin salat, maka kita berharap orang ini ada memiliki karamat, doanya mustajab, diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita Ustaz pada program Live Interaktif di siang hari ini. Nah, maka
Pemirsa Anda juga pendengar sekalian, itu juga merupakan usai sudah perjumpaan kita pada Live Interaktif siang hari ini. Kembali ke hadis Nabi bersama guru kita Ustadz Dr. Haikal Basyril Hafizahullah Ta'ala. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas partisipasi Anda semua, dan juga Ustadz barakallahu fikum Ustadz, jazakumullah khairan atas waktu dan juga ilmunya. Kami mewakili kru Fatatu yang bertugas pada Live Interaktif kali ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda sekalian. Sampai jumpa kembali pada program Live Interaktif yang berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.